nggak ngerasa butuh kan tadinya. Jadi pikir males lah bayar tiap bulan, nggak pakai, tiap bulan bayar nggak pakai ya kan gitu. Akhirnya gue parkirin motor, gue lihat, dan saat itu dengkulnya udah nggak ada. Nama gue Jessica, untuk kesibukan sekarang itu karena lagi baru lahiran, jadi lagi cuci dulu di rumah. Kejadiannya itu tahun 2019, waktu itu lagi hamil 6 bulan. Terus kebetulan pulang dari kerja sama suami naik motor, pakai baju terusan panjang, bawa minuman di tangan. Terus ketika lagi naik motor posisinya, jadi motor itu belum jalan. Jadi ketika lagi naikin motor, entah gimana mungkin gak seimbang, tiba-tiba pokoknya gue udah jatuh aja di bawah. Kayaknya tuh cepet banget kejadiannya, mungkin gue shock banget. Jadi tiba-tiba tuh di lantai, di aspal, kaki gue tuh yang sebelah kanan, dengkulnya tuh udah pindah. Jadi bener-bener udah crack kayak gitu. Terus suami gue yang kayak, kok nih orang gak naik-naik? Dari naik kan harusnya paling sekian detik kan. Tapi gue nunggu 20-30 detik nih nggak naik-naik. Gue pikir dia balas chat atau segala macam. Pas gue balik, dia udah duduk di jalan aspal, pinggir jalan mall gitu. Kenapa dia nggak berdiri? Entah, pertama gue pikir dia malu. Gengsi nih jatuh di pinggir, diliatin banyak orang kan. Akhirnya gue parkirin motor, gue lihat, dan saat itu dengkulnya udah nggak ada. Jadi kan dengkul begini. Nah ini kan join yang, ini kan dengkul kita kan. Kan di sini ada otot-otot yang buat nyambungin. Nah dengkul di sini harusnya begini, udah kesini nih, udah hilang. Jadi ini cekung. Jadi paha sama kaki itu udah nggak ada, cekung. Karena mungkin sakit banget, sakit-sakitnya, dan terus gue mungkin kan pikirin baby kan dalam perut kan. Ya udah, terus akhirnya dia cari pertolongan, dia ke arah taksi. Akhirnya gue dibopong naik taksi. Ya terus akhirnya udah ketahuan ronsen. Akhirnya kita ambil keputusan untuk dioperasi aja, karena kan harus ngerawat bayi kan. Daripada makin parah nggak bisa jalan, yaudah. Jadi kita lebih memutuskan untuk ya udah deh kita bawa ke rumah sakit aja. Karena saat itu kan lagi hamil 6 bulan. Dan kalau hamil itu kan nggak boleh obat. Ronsen pun tuh nggak boleh sebenarnya. Jadi saat itu tuh bener-bener semuanya serba repot banget. Kayak ronsen pun harus ditutup pakai kayak anti radiasi gitu-gitu. Selesai lahiran pun itu kayaknya hampir 6 bulan ya Beb ya? Iya, hampir 6 bulan. Belajar jalan. Even mandi kan nggak bisa, karena kakinya dipakein alat buat biar lurus terus. Bersyukur dapat dokternya yang oke juga, rekomend dari beberapa, dan emang keluarga pakai dia nih. Dan semua tindakan habis operasi sampai sekarang berarti udah kurang lebih mau 5 tahun. Oke banget sih. Kalau nggak salah tuh bilnya 90-an hampir 100, di covernya not even 50% kan. 50%-nya masih ada 50% yang harus kita cover kan. Ternyata di cover kayak cuma 20%-an something. Kaget banget. Karena waktu itu kan baru married juga, masih ada cicilan mobil, mau lahiran, dan lain-lain. Kaget banget. Kayaknya waktu itu insurance cuma cover 25 juta kalau nggak salah. Pokoknya intinya punya kartu, tapi kita nggak tahu gunanya buat apa. Kita cuma tahu pokoknya yang namanya asuransi itu kita bisa pakai untuk ke rumah sakit, operasi, ini itu. Padahal kita nggak tahu ternyata, oh cuma bisa buat mengcover segini, gini gitu. Kita kan nggak tahu kan. Kita cuma asal tahu ya udah pokoknya punya asuransi aja udah. Selepas itu udah, karena udah trauma kan. Kayak bayar 50 juta. Satu kaki semahal itu, bayangin. Kaget banget. Nggak ngerasa butuh kan tadinya. Jadi pikir males lah bayar tiap bulan. Nggak pakai, tiap bulan bayar nggak pakai ya kan gitu. Dikasih tahu ini itu kejelasan yang baik ya. Akhirnya paham asuransi itu kayak apa, gimana gitu. Oh ternyata selama ini sayang banget gak paham apa isinya asuransi, ya kan. Bayangin kalau kemarin ternyata udah ter-upgrade, pasti kan udah ke cover semua tadinya.